Okay, welcome back to our introduction to linguistics class. So, before we have talked about phonology and phonetics, and then we have talked about morphology and also syntax. Today, we will continue to the next topic, introduction to semantics. Okay, so, mhm. What is semantics? Okay, for this time, we will talk about some things. The first one is that we call definition of semantics, and then we will talk about the utterance and sentence reference, and we'll also talk about sense, and we'll also talk about logic, and then the next one is about the word meaning. So these five things will be in our discussion today. All right. Let's go to the first part. The first part is definition. So what is semantics? According to the experts, and also dictionary, of course. Semantics is the study of meaning in language. What is it? What is meaning? Okay, let's talk about these words. The first one is book. Okay, when we have this word, I believe when we see this word, you have something in your mind. Pasti ada sesuatu, right? In your mind. Ketika saya mengatakan book, and then our brain itu langsung mengarah kepada sebuah benda yang bisa dibaca dan sejenisnya. Oke, benda itu bisa dibaca, bisa untuk menulis dan sejenisnya. Itu mengarah kepada kata book. That is what you call meaning. Contoh lain, the other one is when we are saying pencil. When I say pencil, pasti in your mind, in our mind itu adalah ada sebuah benda yang biasanya bisa digunakan untuk menulis dan dia bisa dihapus dan sejenisnya. That is what we call meaning. Itu adalah meaning dari kata pencil. Okay, when we are saying mother, sama, right? So we have something in our mind. Nah, ketika kita punya this one, ketika kita punya we are saying mother and then kita punya something in our mind dan ini mengarah kepada seorang wanita yang bisa jadi dia adalah yang melahirkan kita dan mengurus kita dari kecil. Dan bagaimana mungkin kata mother ini bisa punya meaning in our mind? Ternyata kata ini merujuk pada seseorang sehingga dia merujuk pada seseorang sehingga dia punya meaning. So, bagaimana bisa ada meaning terbentuk? Karena kata itu mewakili something, mewakili sebuah meaning. Nah, itu yang nanti akan menjadi bagian dari pembelajaran di semantics. And then, ada kata you. Ini juga punya meaning, right? Unfortunately, kata you ini meaningnya tidak jelas. Maksudnya, ya tergantung who said this word. Ketika yang mengatakan you itu adalah saya, maka you meaningnya adalah kamu. Buat saya meaningnya adalah kamu. Tapi ketika yang mengatakan you itu adalah kamu, maka buat saya meaningnya adalah I. Sorry, meaningnya adalah I, meaningnya adalah saya. So, what is the meaning of you? Tergantung siapa yang mengatakan dan siapa yang mendengarkan. Dari sisi pendengar, you punya arti I. Dari segi pembicara, you meaningnya memang you. That's it. Lalu something that we call homework. Apakah ada bendanya? Bendanya adalah pekerjaan, refers to pekerjaan yang seharusnya dikerjakan di rumah. The next part is semantics. Oke, kira-kira kalau misalnya this word, kata ini saya ajukan kepada kelas biologi misalnya atau kelas fisika, do you think they will understand the meaning? No, right? Karena mereka tidak mendengar kata ini sebelumnya. So, untuk mendapatkan sebuah meaning, yang harus kita ketahui adalah ada pengetahuan tentang benda tersebut yang kemudian diwakilkan dalam bentuk sebuah kata. Sama kasusnya when we are saying dragon. Bagi yang jarang mendengar cerita Ars Genisa, this is quite strange, I believe. Right? Oke, terus bagaimana dengan reference-nya? Kan tidak ada dragon nih. Tapi semua orang punya bayangan ketika ada kata dragon itu. Selama dia punya rujukan, it has meanings. The next one is Harry Potter. Ini juga sama dengan dragon. Bagi yang belum pernah baca novelnya atau mungkin belum pernah nonton filmnya. And then we say this word.
mereka tidak akan punya meaning ya. They don't have the meaning in their mind. Okay, the next one is sama. Kakibunshi no Jutsu. Nggak semua kenal kata-kata ini kan ya. And then we don't, not everyone can understand this. Karena mereka tidak punya reference, mereka tidak punya background knowledge tentang kata ini. The next one is it has meaning. Oke, kenapa? Ya tergantung konteks. Kata itu biasanya entah dia memang murni karena sakit tenggorokan, seperti saya sekarang, atau dia punya specific meaning. So that's about the definition. So ketika kita bicara masalah words, kita bicara masalah meaning. Dan meaning itu terkandung dalam kata dan dia merujuk atau mengarah kepada something outside. Okay, now let's go to the next part. Itu adalah utterance and sentence. Well, in semantics, sebagian besar yang kita dealing with adalah utterance. Apa itu utterance? Berdasarkan penjelasan yang ada di sini, utterance itu adalah sebentar. Utterance itu adalah any stretch of talk by one person before and after which there is silence on the part of that person. Intinya adalah utterance itu adalah ujaran yang diujarkan oleh seseorang. Ya, misalnya bentuknya itu bisa berupa sequence of sentences or single phrase or even a single word. Jadi tidak harus kalimat lengkap. Ya, misalnya kita mengatakan hello, this one is utterance. And then we say not much, this one is also utterance. Or kalau dalam bahasa kita misalnya ada kata aduh, that is utterance. Atau in our local language misalnya kita mengatakan lawasnya ai, that is also utterance. Yang bukan utterance yang mana? This one. Why? They don't have meaning. Sederhananya mereka tidak punya meaning. That's it. Terus, kalau itu adalah utterance, ujaran adalah yang keluar dari mulut kita seperti itu. Lalu apa itu sentence? Sentence itu adalah, nih kalau pengertian di sini dia bilang neither physical event or nor a physical object. Dia tidak berbentuk. Lalu bentuknya adalah it is conceived abstractly, a string of words put together by the grammatical rules of a language. Loh, lalu apa itu sentence? Sentence itu sebenarnya, yang selama ini kita kenal adalah pokoknya kalau sentence itu, in English for example, we have subject and verb, right? In semantics, we learn something new. Yang namanya sentence dalam semantik adalah string of words, adalah gabungan atau untaian kata-kata yang untaian tersebut disatukan dengan menggunakan sebuah aturan gramatikal. Sehingga mereka bisa difahami dan mereka punya makna. Adanya di mana? It is in our mind. Ketika dia keluar dari mulut kita, maka dia sudah berubah menjadi something that we call utterance. Jadi sentence yang tempatnya ada di kepala kita, itu bisa keluarnya ketika keluar lewat mulut bisa jadi sama atau bisa berbeda, tapi meaningnya tetap sama. Contohnya, I have sentence in my mind. Sentence itu adalah kumpulan kata. Kata tersebut adalah I am hungry. Bisa saya ucapkan ke orang lain, bisa dalam bentuk transfer from me to the other people. Misalnya, I say, I am hungry. Then people will understand that, right? Or, saya punya something in my mind, kalimatnya sama, string of words-nya adalah I am hungry. Tapi utterance yang keluar dari mulut saya adalah let's go to canteen. Or, saya bisa mengatakan makan yuk. Itu adalah realization dari sentence yang ada di kepala saya, from my mind. Jadi dari sentence yang ada in our mind, ketika dia keluar jadilah di utterance, dan itu bisa sama dengan yang di otak, bisa juga dikeluarkan dengan cara yang berbeda meaningnya. Berbeda sentence-nya, berbeda ujarannya, tapi meaningnya akan tetap sama. Dan itu berdasarkan sentence that we have in our mind. Okay, that's it. That is utterance and sentence. Now let's go to the next part. Okay, sekarang setelah kita bicara masalah utterance, kita bicara masalah sentence, kita akan bicara masalah referring expression.
Kalau di sini dia bilang referring expression is any expression used in an utterance to refer to something or someone. Sederhananya ini adalah kata yang kita pakai untuk mewakili something that we have in our mind. Contohnya adalah kata Fred dalam sebuah ujaran, Fred hit me. Jadi ketika seseorang mengatakan Fred hit me, maka orang yang mengatakan itu pasti punya seseorang dalam pikirannya dan dia mengarahkan, mewakilkan kata orang tersebut dengan menyebutkan kata Fred. Jadi Fred itu digunakan untuk merujuk kepada seseorang, sehingga kata Fred ini adalah referring expressionnya. Nah sekarang kita lanjut ke kalimat yang kedua. Yang pertama tadi bilang ada Fred hit me. Nah the second one, this person say there is no Fred at this address. Nggak ada yang namanya Fred di tempat ini. Maka kata Fred itu bukan referring expression karena dia tidak mengarah kepada siapapun dan dia tidak ada di pikirannya, or he's not in the mind of the speaker, right? Dia tidak merujuk kemana-mana. So sederhananya referring expression adalah kata yang kita gunakan untuk mengarah kepada someone, something, ya kayak gitu. Itu yang namanya referring expression. Sama seperti when I say book, maka kata book itu kita kenal dengan istilah kita sebut referring expression. Refernya benda itu tadi yang kita gunakan untuk menulis, yang kita gunakan untuk membaca. That is what we call referring expression. Nah, ketika kita berbicara masalah referring expression, berarti dia refers to something. Reference-nya itu tadi, kalau di semantik kita bagi ke dalam dua. Ada yang namanya real world, ada juga yang namanya imaginary. Ketika kita mengatakan, misalnya ada dosen astronomi says the earth revolves around the sun. Kan memang ada bendanya tuh, ada earth, ada sun. So the universe of discourse, bahasa sederhananya mereka merujuk kepada real world or real universe of discourse. Berbeda dengan ketika ada yang mengatakan the dragon set fire to the woods. Apakah dragon itu ada di dunia nyata? Tidak ada, tapi dia merujuk kepada sesuatu yang we have in our mind. Nah, universe-nya itu dikenal dengan istilah imaginary world, or istilah lainnya adalah fictitious world. Jadi reference-nya itu bisa merujuk kepada benda yang memang ada nyata, dan bisa juga benda tidak nyata atau imaginary, tapi yang itu kemudian disepakati oleh masyarakat. Okay, that's it. Sekarang, referring expression itu ada yang sifatnya jelas, ada juga yang meaningnya ngambang. Yang meaningnya ngambang maksudnya adalah ketika saya mengatakan I, nih ada the word I itu meaningnya tidak jelas kecuali kita tahu siapa yang mengucapkan. Misalnya mengucapkan I itu adalah saya, I tadi adalah saya. Tapi ketika yang mengucapkan I itu adalah John, maka I itu tidak lagi saya tapi si John. So meaningnya tergantung siapa yang mengucapkan. Itulah yang kita sebut sebagai deictic words. Contoh deictic words yang lain adalah kata sekarang. Sekarang itu jelas meaningnya karena kita ucapkan sekarang. Sekarang itu kalau kita ucapkan kemarin, ya kemarin. So it is deictic, meaningnya tidak jelas. Temannya tadi yang seperti dicontoh adalah you. Okay, that's it. Itu yang namanya deictic. Deictic adalah meaning yang tidak jelas kecuali dia masuk ke dalam sebuah konteks yang sangat jelas. Clear ya? Oke, sekarang ketika kita bicara masalah still masih tentang reference tadi, ketika kita mengucapkan sebuah utterance, maka utterance itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya spesifik. Contoh yang umum adalah ketika kita mengatakan the whale is a mammal. Ini disebut sebagai generic sentence. Karena otomatis whale ya mammal. Beda dengan kalimat yang kedua. That whale over there is a mammal. It's not a generic sentence. Dia tidak generic karena kita sudah berbicara pausnya paus yang di sana. Paus yang di sana itu adalah mamalia. So, we talk about specific whale. Berbeda dengan sentence yang pertama. Oke, contoh lain adalah ketika kita mengatakan I have a book. A book di sana general. Tapi ketika kita mengatakan the book under the desk,
is mine. The booknya sudah jelas sehingga dia sudah bukan lagi generic sentence. Contoh generic sentence yang lain adalah the sun is hot. Matahari itu panas. Generic itu. So that's it. Ketika meaningnya umum, we call that as general, secara generic. Ketika meaningnya sudah spesifik, we call that as non-generic sentence. Oke, demikian untuk bagian reference. Sekarang let's go to something that we call sense. So, what is sense? Dalam memahami ini, let's talk about some parts. Jadi ada yang namanya analytic sentence, ada yang namanya synthetic sentence, lalu ada yang namanya contradictive or contradictory. Nanti akan kita bahas di bagian belakang. Sekarang, supaya kita tahu sense. Ketika ada yang mengatakan all elephants are animals, betul atau salah? Betul, right? Karena semua elephant itu kita punya sense, kita punya kayak semacam meaning, kita punya maksud, kita punya pemahaman bahwa elephant itu ya animal. Tapi ketika ada yang mengatakan John is from Ireland, ini berbeda dengan kalimat yang di atas. Kalau kalimat yang di atas pasti benar, sehingga dia disebut sebagai analitik. Yang di bawah ini kita kenal dengan sebutan sintetik. John is from Ireland. Sense-nya adalah kalau kita kenal John dan kita tahu bahwa John itu bukan dari Ireland, John yang kita kenal ternyata bukan dari Irlandia, maka kalimat tersebut salah. Tapi kalau John itu refers ke seseorang yang ternyata memang dari Irlandia, maka kalimatnya benar. Jadi our ability untuk mengenali, merecognize apakah sebuah kalimat itu benar atau salah, dari what we call sense. Nah, contoh kalimat yang nonsense adalah contradiction. Salah kalimatnya. Seperti ketika seseorang mengatakan this animal is a vegetable. Langsung our mind itu bergerak menolak, mereject this kind of words. Kenapa? Because it doesn't make any sense, right? Karena animal ya animal dan vegetables adalah sayuran. Jadi tidak mungkin kita mengatakan animal is a vegetables. Itu yang kita kenal dengan sebutan nonsense. That's it. Atau contoh lain adalah both John parents are married to aunts of mine. Kedua orang tuanya John itu menikah dengan bibi saya. Kan nggak mungkin tuh. Right, itu yang namanya contradiction. Jadi sense itu adalah kayak semacam something that we have in our mind yang mengatakan bahwa kata ini tidak bisa disandingkan dengan kata ini. Ketika sebuah kata disandingkan dengan kata yang lain dan kita tidak bisa memahami hal tersebut dan dia tidak bisa merujuk kepada fakta yang benar dengan dunia yang kita miliki, seperti animal adalah sayuran, itu kan tidak merujuk ke fakta yang memang benar ada di dunia kita, maka itu yang kita sebut sebagai nonsense. Contoh nonsense yang lain adalah ibu saya adalah, atau ibunya Mary adalah seorang laki-laki. Sedangkan kata ibu dengan kata laki-laki itu dua hal yang tidak bisa dihubungkan. They are nonsense. Nanti akan kita bahas ketika kita bicara di bagian word meaning. Tapi sederhananya bentuknya seperti itu. Oke, the next one is di bagian reference tadi ada juga yang namanya synonymy. It is the relationship between two predicates that have the same sense. Jadi kalau sense-nya sama seperti lari dan kabur misalnya, maka hubungan antara dua referring expression tersebut kita sebut sebagai sinonim. Temannya yang mirip is something that we call hyponym. Bedanya adalah kalau sinonim ini dia sama sense-nya, sedangkan kalau hiponim yang satu itu adalah superordinate, yang satunya adalah hiponimnya. Jadi red misalnya, ada kata red and scarlet. The word red itu adalah superordinate, scarlet itu adalah hiponimnya, karena scarlet itu sendiri adalah ternyata jenis dari warna merah. Contoh lain adalah superordinate-nya adalah flower, maka hiponimnya adalah right. Ada jasmine, ada orchid, ada rose, dan jenis-jenis bunga yang lainnya. That is what we call synonym and hyponym.
Nah, setelah itu let's talk about something else. Reference tadi ada yang namanya antonyms. Antonyms adalah yang meaningnya berbeda. Antonym itu sendiri ada dua setidaknya. The first one is what we call binary antonyms. Maksudnya binary antonyms adalah kalau one predicate, one antonym, one word itu adalah positif, maka yang lainnya pasti negatif. Contohnya adalah ada kata true and false. Kalau something itu adalah true, maka dia pasti not false. Kalau something itu false, maka dia pasti not true, tidak ada pilihan lain. Atau contoh lain adalah correct and incorrect. Kalau dia correct ya pasti kalau dia correct ya correct. Itu yang kita sebut sebagai binary antonyms. Dan jenis kata sifat yang termasuk ke dalam kategori binary antonyms ini tidak boleh dimasukkan ke dalam something that we call comparative degree. Jadi tidak ada truer, tidak ada falser. Pokoknya kalau true ya true saja. Tidak ada yang lebih benar. Kalau salah ya salah saja, tidak ada yang lebih salah. So be careful when we are using comparative degree. Ketika adjektifnya termasuk ke dalam kategori binary antonyms, maka dia tidak boleh dimasukkan ke dalam kategori, karena kalau dia A maka A saja dan dia tidak B. Dan kalau dia B maka dia tidak A. Pilihannya seperti itu. Nah, yang boleh masuk ke dalam comparative degree yang mana? Itu adalah jenis antonim yang kedua, yang kita kenal dengan istilah gradable antonyms. Gradable antonyms maksudnya adalah, let's go to the example. Kita punya hot and cold, right? Kita punya panas dan dingin. Tapi di antara panas dan dingin ini ada degree. Jadi ada kata warm, cool, and tepid yang kemudian menjelaskan di tengah-tengah antara hot and cold. Itu yang namanya gradable. Jadi dia tidak murni berlawanan. Ada levelnya yang merupakan bagian dari gradable antonym. Nah, jenis inilah yang boleh digunakan untuk comparative degree. Jadi kita punya istilah hotter, kita punya istilah colder. Kita punya warmer, kita punya cooler, dan sejenisnya. Tapi untuk yang binary tadi, nggak ada yang namanya corrector atau lebih benar. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. That's it. This is what we call gradable antonyms. Alright, sekarang masih terkait dengan reference. Ada sebuah kata, a word or sentence, dia bilang ambiguous. Reference kita tadi ternyata bisa mengalami sesuatu yang kita sebut sebagai ambiguity. Kapan itu terjadi? When it has more than one sense, ketika dia punya dua atau lebih sense-nya. Contohnya adalah ketika kita mengatakan we saw her duck. Kalimat ini we saw her duck itu punya dua meaning. Meaning yang pertama adalah we saw her, kita melihatnya lower her head, merendahkan kepalanya atau menunduk. Atau meaning yang kedua adalah kita melihat itik yang merupakan miliknya si perempuan itu tadi. Jadi kalau misalnya kita mengatakan we saw her duck, it's quite ambiguous, kecuali kita mau memperjelas dengan memotong kalimatnya. Tapi kalau membaca saja, then it is ambiguous. Contoh pemotongannya adalah we saw her duck. We saw her duck. Kami melihatnya menunduk. Yang kedua adalah we saw her duck. Kita gabung her duck-nya, berarti itu adalah itiknya si dia tadi. Tapi kalau dalam kalimat this one is ambiguous. Why? Karena dengan membaca ini saja kita punya dua meaning in our mind. Okay, so ada juga selain yang seperti tadi, nanti akan kita bahas, ada yang namanya homonim. Nah, homonim ini masuk ke dalam salah satu ambiguity. Homonim itu adalah yang ada satu kata tapi dia punya penulisan dan ucapannya sama. Intinya adalah kata itu sama tapi meaningnya bisa berbeda. Jadi misalnya adalah kata mug itu entah merupakan drinking vessels atau gullible person. Atau ketika when we are saying bank, bisa jadi meaningnya adalah financial institution, tempat kita nyimpan uang itu, or the side of a river or a stream. Nah, ini adalah contoh dari homonim. Okay, that's it. Terus bagaimana hubungannya? Apakah ada yang bisa menjelaskan kenapa jadi meaningnya adalah financial institution, kemudian river, side of the river? Penjelasannya is obvious. Ini adalah something that we agree in our society. Nah, melihat yang itu tadi, temannya homonim itu adalah
something that we call polysemy. Jadi polysemy itu adalah a word, dia punya very closely related senses. Sederhananya adalah kalau meaning itu punya banyak meaning, sebuah kata itu punya banyak meaning, itu yang kita kenal dengan polysemy. Polysemy adalah event di mana sebuah kata punya beberapa meaning. In our bahasa Indonesia we have bisa. Bisa itu merujuk kepada yang meaningnya adalah kemampuan. Or dia juga bisa berarti racun, entah yang di dalam ular dan sejenisnya. Oke, that's it. Nah, dari yang tadi kita punya ada dua jenis ambiguity. Yang pertama adalah structural ambiguity or grammatical ambiguity, atau ada yang namanya lexical ambiguity. Ketika kita bicara masalah kata yang meaningnya lebih dari satu, maka we call that as lexical ambiguity. Tapi kalau itu aneh atau ambigunya karena dia dalam bentuk kalimat seperti di sini, the chicken is ready to eat, ini kita kenal dengan istilah structural ambiguity. Karena dia structurally ambiguous, karena ketika dia masuk ke dalam urutan kalimat seperti ini baru dia ambigu. Tapi kalau kita pecah-pecah, the chicken misalnya, artinya jelas. Ready artinya jelas, eat artinya juga jelas. Beda dengan bank tadi. Tapi ketika kumpulan kata ini dimasukkan ke dalam sebuah kalimat, the chicken is ready to eat, maka baru dia ambigu. Ambigunya kenapa? Karena meaningnya lebih dari satu. Meaning yang pertama adalah the chicken is ready to eat. Ayam itu sudah siap makan. Ayamnya yang siap untuk memakan sesuatu. Or the other meaning is the chicken is ready to eat. Ayamnya sudah siap untuk disantap. Ayamnya akan dimakan, right? Itu yang membuat dia ambigu. Okay, the next one, tadi bicara masalah reference. The next one is what we call logic. Logic ini lebih mengarah kepada kemampuan otak kita untuk menarik kesimpulan. Jadi ada yang namanya proposition. Proposition ini adalah something that we have in our mind, background knowledge yang kita miliki tentang sebuah kata. Contohnya, okay, so let's hear. Kita melihat bahwa proposition adalah something that we have in our mind, meaning yang ada di dalam otak kita. Contohnya adalah John ate all the capers. Dari sini kita bisa menyimpulkan, and tells, kita bisa menarik kesimpulan someone ate something. Jadi logikanya, this is logic. Kalau misalnya John ate all the capers, berarti ada seseorang yang memakan sesuatu, right? Atau contoh yang lebih sederhana, ada John killed Bill. Kalau ada kalimat John killed Bill, berarti yang dari yang bisa kita tarik kesimpulan adalah Bill-nya mati. Makanya muncul kemudian istilah John killed Bill. Nah, ini adalah kesimpulan. Ini adalah Bill died. Ini adalah entailment dari John killed Bill. Karena secara logika, kalau John killed Bill, maka Bill-nya died. Contoh lain dari yang bentuk entailment ini adalah kalau harinya hujan, maka otomatis jalanan akan basah. Sederhananya, kalau jalanan basah, berarti kita punya kesimpulan, oh tadi hujan. That is what we call logic. Nah, ada juga yang namanya contradiction. Contradiction inilah kondisi illogical. Maksudnya, ya secara logis tidak mungkin, secara logika. Kalau harinya hujan kemudian jalan basah, atau jalan basah, pasti jalan hujan. Itu logis, right? Tapi ketika kita mengatakan John is here, and John is not here, orang yang sama tidak mungkin berada di dua tempat yang sama. Ini yang kita kenal dengan istilah contradiction. This is what we call contradiction. Another thing terkait dengan logic adalah semantic anomaly. Anomali ini adalah something that we call semantic oddness. Keanehan terkait meaning. Beda dengan yang contradiction. Kalau contradiction tadi sudah secara logis dia tidak mungkin. Kalau yang ini keanehan. Sekarang kita lihat contohnya. Ada kata Christopher is killing phonemes. Kenapa jadi aneh? Karena phoneme dengan kill itu tidak bisa dipertemukan, right? Kita tidak bisa membunuh phoneme. Karena phoneme adalah bunyi. Atau ketika ada yang mengatakan kursi itu berlari dengan sangat cepat. Kursi dan berlari itu tidak bisa dihubungkan. That is what we call anomaly, semantic oddness. Apakah strukturnya salah? Enggak. Strukturnya benar. Seperti Christopher is killing phonemes. Ada subjek, ada be, and then verb 1 plus ing. Karena ada be di depannya, lalu ada objek. It's correct, right? Tapi secara meaning dia aneh. Ini yang kita sebut sebagai anomali. Okay.
Nah, the last part yang akan kita bahas adalah word meaning. Nah, seperti yang kita bahas tadi, ketika orang mau mengatakan sesuatu, maka kita akan mempelajari apa sih meaning dari kata itu. Nah, the question is, bagaimana kita bisa mengetahui arti dari sebuah kata? Jawabannya adalah a dictionary. Ya, a good dictionary, dia bilang, karena dari sini kita dapat informasi, mereka punya setidaknya ada 3 jenis informasi. Yang pertama adalah phonological information, bagaimana kata itu diucapkan. Lalu grammatical and morphological information, lalu semantic informationnya. Jadi dari sebuah kamus kita akan bisa mengetahui meaningnya. Terus bagaimana prosesnya? Nah, let's see. Ketika kita menggunakan marriage, kita punya meaning, right? Condition of a man and woman legally united for purpose. Lalu ada kata marry, bla bla bla, person take as a wife or husband. Bagaimana orang bisa memutuskan bahwa marry ini meaningnya adalah ini? Maka dia akan mengarah kepada yang namanya semantic features. Apa itu semantic features? Kita lihat di belakang sini. Let's skip this. Nah, ini dia. Ketika kita mengatakan male, pasti itu merujuk kepada yang namanya sex. Begitu juga sex, salah satu optionnya adalah male. Lalu, selain male kita juga punya female. Lalu di sini kita punya kata woman. Dan woman ini merujuk kepada kata female. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan meaning dari kata woman, maka woman ini punya fitur, dia pasti female. Jadi tidak mungkin woman, kemudian penjelasannya adalah laki-laki bla 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 bla. Karena woman ini rujukannya, dia punya semantik, dia punya anak, dia punya core, dan core itu mengarah kepada jenis kelamin female. Sehingga dari kata dari penjelasan gambar ini kita bisa memberikan meaning bahwa woman itu adalah female bla 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 bla. Karena dia punya semantic features yang seperti ini. Kalau dia adalah female, berarti tidak mungkin dia adalah male. Itu sense-nya. Contoh lain, kalau ada kata wife, maka definition dari wife itu nanti adalah definition of the meaning pasti akan melibatkan kata marry. Wife itu adalah seseorang yang melakukan pernikahan dan dia terlibat dalam sebuah marriage. Dan kalau dia dalam sebuah kaitan yang namanya marriage, of course dia harus unite atau join. Sehingga kalau misalnya si wife ini tadi sudah bercerai, maka dia bukan lagi disebut sebagai wife. Kenapa? Karena dia tidak berada dalam ikatan marriage dan dia sudah tidak join lagi, right? Sehingga kata wife itu tidak bisa disandangkan lagi kalau dia tidak mempunyai features yang ada di belakangnya ini. Begitu juga husband. Seseorang bisa disebut husband kalau dia dalam kondisi marry a wife. Dia harus berhubungan dengan wife ini, harus ada koneksinya. Dan dia dalam ikatan ini. Kalau dia sudah bercerai, maka dia tidak boleh disebut lagi sebagai husband. Nah, semantic features inilah yang kita perlukan, yang harus kita pahami kalau misalnya kita mau memberikan meaning dari sebuah kata. Oke, contoh kata yang lain adalah ada yang namanya one place dan two place. Apa itu one place and two place? One place ini adalah predikat, or predikator ini adalah he is a man misalnya. A man-nya itu adalah predikatnya. Predikat itu masuk ke dalam kategori one place karena dia hanya boleh mengambil satu saja orang atau benda untuk ditempelkan di kata tersebut. He is a man atau John is a man. Hanya bisa satu kali, right? Tapi kalau kita bicara masalah marry, di sini dia bilang ada kata two place, symmetric. Kenapa? Karena marry ini bisa menjadi tempat menempelnya dua benda atau dua orang. Misalnya, John marries Mary atau Mary marries John. Kan ada dua tuh yang bisa ditempelkan. Sehingga dia masuk ke dalam kategori two place. Sehingga kalau kita menyusun, maka definition yang one place, two place ini harus kita masukkan karena itu akan menjadi penjelas sejelas-jelasnya. Contoh lain adalah apa sih gunanya one place and two place? Dari one place and two place ini kita bisa mengetahui bahwa kata tersebut adalah kata yang bisa ditambahkan objek atau tidak. Transitive or intransitive. Ya, dari kata marry ini dia adalah two place. Beda dengan kata sleep. I sleep. Nggak bisa ditambahkan lagi kan orang atau benda di belakangnya. Maka dia yang kata sleep tadi masuk ke dalam one place predicate.
Mary, dia to place karena dia ada benda, ada orang di depannya, kemudian ada orang lagi di belakangnya. Nah, informasi-informasi ini yang kemudian harus kita pahami sebelum kita bisa menentukan sebuah meaning of a word. Informasi ini sudah kita punya di dalam kepala kita, hanya saja ada beberapa yang bisa mengeluarkannya dan menjadikannya kamus, ada beberapa yang dia hanya bisa memahami. Dan ada beberapa orang yang kurang beruntung sehingga dia tidak bisa memahami apa yang dimaksud oleh orang lain karena kemampuannya untuk menarik ini, meretrieve ini dari sistem brainnya bermasalah. Oke, that's it. Itu adalah introduction to semantics. Sekian and good luck.